Di balik riuhnya dunia, ada jiwa-jiwa yang tidak lagi terpikat oleh gemerlap yang fana. Mereka adalah para pecinta sejati, para perindu yang berjalan di atas hamparan duri dunia demi satu tujuan, ridho sang kekasih. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, sebuah terminal spiritual tempat bertemunya cahaya hidayah Allah dengan cahaya kesucian hati seorang hamba. Hari ini kita tidak hanya membaca sejarah, kita akan melangkah menelusuri jejak spiritual, menapaki jalan ma'rifat yang telah dilalui oleh para sufi agung, mengintip bagaimana Rabiatul Adawiyah mencintai tanpa pamrih, bagaimana Al-Ghazali menemukan kedamaian dalam keheningan, dan bagaimana Jalaluddin Rumi menari dalam kerinduan yang tak bertepi. Bersiaplah karena perjalanan ini adalah perjalanan pulang menuju hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar. Segala puji bagi Allah, zat yang maha indah, yang merajut alam semesta dengan untayan cahayanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pintu gerbang segala makrifat, sang pembawa lentera sejati bagi kemanusiaan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hari ini mari kita sejenak menepi dari kebisingan duniawi. Kita berkumpul untuk merenungkan sebuah tema yang sangat indah, nurun ala nurin, menelusuri jejak marifat para sufi agung. Istilah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, diambil langsung dari Al-Quran, surat An-Nur ayat 35, ayat yang menggambarkan bagaimana Allah mengkaruniakan cahaya ma'rifatnya ke dalam hati seorang mukmin. Ketika cahaya fitrah manusia yang bersih bertemu dengan cahaya wahyu dan hidayah Allah, maka lahirlah insan kamil, manusia paripurna yang hidupnya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, siapakah para sufi agung itu? Mereka bukanlah orang-orang yang lari dari kenyataan hidup. Mereka adalah orang-orang yang berhasil menaklukkan dunia di tangan mereka, namun tidak membiarkan dunia masuk dan merusak hati mereka. Mereka berjalan di jalur ma'rifat, sebuah tingkatan di mana seorang hamba tidak lagi hanya sekedar tahu tentang Allah, tetapi telah mengenal Allah dengan ainul basirah, mata batin mereka. Mari kita telusuri 3 jejak utama yang ditinggalkan oleh para kekasih Allah ini. Yang pertama, jalur cinta sejati, al-hub, warisan dari Rabiatul Adawiyah. Sufi agung perempuan dari Basrah, Rabiatul Adawiyah mengajarkan kita apa itu cinta tanpa syarat, mahabbah. Beliau pernah berdoa yang membuat gempar masanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, haramkanlah surga itu bagiku. Namun jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau hijab keindahanmu dari pandanganku. Inilah nurun ala nurin. Rabiah memandang dunia dan akhirat dengan cahaya cinta. Beliau mengajarkan kita bahwa beragama bukan sekedar transaksi pahala dan dosa, melainkan hubungan asmara spiritual antara hamba dan penciptanya. Yang kedua, jalur penjernihan hati, tazkiyatun nafs, warisan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Lain lagi dengan Imam Al-Ghazali, beliau adalah seorang ulama besar, intelektual yang menguasai segala ilmu. Namun di puncak popularitasnya, beliau merasa hatinya kering. Beliau meninggalkan kemewahan untuk melakukan uzlah, mengasingkan diri demi menjernihkan hati. Dalam kitab masterpiece-nya Ihya Ulumuddin, beliau membuktikan bahwa untuk mencapai cahaya Allah, cermin hati kita harus dibersihkan dari debu-debu kesombongan, ria dan cinta dunia, hubbud dunia.
Ketika hati bersih, maka cahaya Allah nurun ala nurin otomatis akan memantul di dalamnya. Kemudian yang ketiga, jalur kerinduan ilahi, asyauq, warisan Jalaluddin Rumi. Kita juga mengenal Maulana Jalaluddin Rumi lewat bait-bait puisinya. Rumi menelusuri ma'rifat lewat jalur kerinduan yang mendalam. Rumi memandang setiap gerak di alam semesta, bahkan badai dan kesedihan sekalipun, sebagai bentuk tarian cinta menuju Allah. Bagi Rumi, perpisahan dengan Tuhan adalah rasa sakit terbesar, dan kembali kepadanya adalah kebahagiaan tertinggi. Hadirin yang berbahagia, menelusuri jejak makrifat para sufi bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan kita, pergi ke hutan atau memakai jubah lusuh. Esensi dari ajaran mereka adalah menghadirkan Allah dalam setiap helaan napas kita. Saat kita bekerja, carilah ridhonya. Saat kita melihat perbedaan di dunia, pandanglah itu sebagai keagungannya. Suhudul wal wahdah fil kasrah. Ketika kita mampu memadukan syariat yang kokoh dengan hakikat hati yang bersih, disitulah Allah akan menitipkan lenteranya. Disitulah kita akan merasakan indahnya hidup dalam naungan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersihkan hati kita, membimbing pandangan kita, dan mengumpulkan kita kelak bersama para kekasihnya di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.